Ekowisata adalah bentuk wisata yang menjaga kelestarian alam sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Di banyak tempat ekowisata, keindahan alam perlahan terancam oleh masalah sederhana namun cukup serius. Salah satunya adalah sampah. Jumlah pengunjung yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan fasilitas dan pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, plastik dan sisa kemasan mulai menumpuk, merusak pemandangan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk memperkirakan seberapa besar masalah ini bisa berkembang, digunakanlah simulasi CSTS, yaitu model yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara jumlah wisatawan, produksi sampah, eutrofikasi, dan jumlah pendapatan. Mari kita simak video berikut ini. Halo, berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tadi, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan simulasi CSTS ini. Jadi yang pertama bisa kita lihat pada bagian kiri, yaitu pada bagian scripts-nya, terdapat set wisatawan to. Di sini artinya berapa jumlah wisatawan yang akan datang ke ekowisata kita, yang di sini sudah tersetting bahwa jumlah wisatawan yang akan datang sebanyak 6 orang. Kemudian yang kedua ada set sawah to wisatawan. Pada bagian ini artinya berapa sih jumlah penghasilan atau jumlah sawah yang dihasilkan oleh setiap wisatawan. Di sini sudah tersetting bahwa setiap wisatawan menghasilkan 2 pendapatan atau 2 sawah. Jadi pendapatannya ini disimbolkan atau diilustrasikan dengan jumlah sawah pada gambar di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga ada set sampah to wisatawan. Artinya kurang lebih sama dengan set sawah to wisatawan, yang dimana berapa sih jumlah sawah yang akan dihasilkan oleh setiap wisatawan yang datang. Di sini sudah terset bahwa setiap wisatawan menghasilkan 1 sampah. Kemudian pada yang terakhir yaitu set eutrofikasi itu sampah. Di sini artinya berapa sih sampah yang akan dieutrofikasi atau berapa sih sampah yang akan diolah menjadi kompos. Di sini sudah terset bahwa jumlah sampah yang akan diolah adalah 0,5. Di sini artinya dari 1 sampah itu setengahnya akan diolah menjadi pupuk atau kompos sehingga eutrofikasinya akan berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita coba jalankan simulasi yang telah kita setting tadi. Untuk menjalankannya, kita perlu mengklik green flag. Nah, pada gambar di samping ini sudah terlihat hasilnya, bahwa dari perintah-perintah yang kita sampaikan tadi, pendapatannya itu berbahaya karena pendapatannya kecil atau kurang. Kemudian sampahnya sedikit dan eutrofikasi yang terjadi itu bagus sehingga danaunya berwarna biru dan banyak ikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, opsi-opsi simulasi yang telah kita coba akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah beberapa tabel dari opsi simulasi yang telah kelompok kami lakukan untuk memperkirakan opsi mana yang paling optimal untuk ekowisata berkelanjutan. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung bahas pada grafiknya. Baik, berikutnya adalah grafik dari hasil simulasi yang telah kelompok kami buat. Yaitu pada simulasi yang pertama, memiliki 10 wisatawan dengan pendapatan kurang bagus dan menghasilkan 10 sampah. Kondisi ini masih aman bagi lingkungan, tetapi kontribusi ekonominya rendah. Simulasi yang kedua meningkat menjadi 100 wisatawan. Pendapatannya sudah bagus, tetapi sampah bertambah menjadi 50 unit. Pada grafik terlihat lonjakan sampah pertama yang menandakan mulai adanya tekanan pada lingkungan. Pada simulasi ketiga, jumlah wisatawan tetap 100 orang dengan pendapatan bagus, tetapi sampah melonjak hingga 100 unit. Ini menjadi titik tertinggi pada grafik dan kondisi paling berbahaya bagi lingkungan. Berbeda dari itu, simulasi yang keempat menunjukkan hasil paling ideal. Dengan 40 wisatawan, pendapatannya tetap bagus dan sampah hanya 20 unit. Di grafik ini, titik ini terlihat paling seimbang karena tidak terlalu rendah dan tidak terlalu berlebihan, sehingga lingkungan tetap berada dalam kondisi baik. Terakhir, simulasi yang kelima memiliki 20 wisatawan, pendapatannya bagus dan sampah hanya 10 unit. Tetapi, jumlah wisatawan dan kontribusi ekonominya masih lebih rendah dibanding simulasi yang keempat. Baik, dari seluruh grafik dan tabel simulasi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan, semakin tinggi pula produksi sampah total. Meskipun program pengurangan sampah per orang sudah diterapkan, selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga membuat pendapatan ikut naik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait opsi optimal. Opsi yang optimal adalah opsi nomor 4. Opsi ini menunjukkan keseimbangan terbaik antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan 40 wisatawan, pendapatan tetap berada pada kategori bagus sehingga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pengelola dan masyarakat. Dari sisi lingkungan, kondisi perairan dinilai bagus, menandakan aktivitas wisata pada jumlah ini memberikan tekanan berarti terhadap kualitas air dan ekosistem mangrove. Produksi sampah sebesar 20 unit juga masih rendah dan dapat dikelola dengan baik. Temuan ini sejalan dengan literatur ekowisata di kawasan mangrove Kertomulyo
bahwa peningkatan wisatawan tetap aman selama didukung sanitasi yang memadai, fasilitas sampah, dan pengawasan. Pada opsi 4, beban ekologis tetap terkendali, sementara manfaat ekonomi optimal. Secara keseluruhan, opsi ini merupakan skenario ideal karena menjaga kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan opsi yang tidak optimal, yaitu pada opsi 2 dan opsi 3, yang sama-sama tidak optimal dan berbahaya bagi lingkungan. Kenaikan wisatawan hingga 100 orang membuat status eutrofikasi naik ke tingkat bahaya, menandakan pencemaran air yang serius. Keduanya juga menghasilkan beban sampah yang tinggi, 50 unit pada opsi 2 dan 100 unit pada opsi 3. Jauh melebihi kapasitas pengelolaan sampah sehingga berpotensi menumpuk dan mencemari area wisata. Hal ini selaras dengan penelitian ekowisata mangrove Pertumbuyo yang menyebut sampah wisatawan sebagai ancaman utama, dan literatur juga menunjukkan bahwa kunjungan yang berlebihan tanpa pengelolaan dapat menyebabkan kerusakan vegetasi mangrove, gangguan biodata, serta penurunan kualitas estetika. Sekian dari hasil penjelasan opsi yang tidak optimal dari saya tutup dengan terima kasih.